Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama. Buat teman-teman yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita selanjutnya. Membedah sejatinya Sabdo Palon. Siapakah Sabdo Palon? Siapakah Noyo Genggong? Untuk mengetahui Sabdo Palon, sejenak kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu. Grojogan Sewu yang selama ini terkenal sebagai salah satu air terjun yang indah di Kecamatan Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah, ternyata juga menjadi nama salah satu toko, namanya Grojogan Sewu atau nama gelar. Karena memang tempat itu menjadi lokasi tapa beratanya dalam rangka mencapai ilmu kesempurnaan. Grojogan Sewu adalah seorang sasdokar. Kisah awalnya dimulai ketika beliau berkenalan dengan seorang pengembara bernama Rangga Seta yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan pakaian jubah dan sorban di kepala yang berbeda dengan adat Jawa, maka beliau bertanya kepada pengembara itu, "Dari mana Anda berasal?" Rangga Seta tidak menjawab dari mana ia berasal, tetapi menjawab pertanyaan tersebut dengan, "Saya saudara kamu, karena semua manusia bersaudara, anak keturunan Adam." Mendengar jawaban tersebut, Grojogan Sewu tersentuh karena orang yang baru dikenalnya menganggap saudara, sekaligus penasaran dan kembali bertanya, "Siapa Adam?" "Adam adalah nenek moyang saya, Anda dan semua manusia." Mendengar jawaban seperti itu, Grojogan Sewu semakin tertarik lebih jauh dan meminta Rangga Seta untuk bersedia mengajarkan ilmu pengetahuan kepadanya. Rangga Seta balik bertanya kepada Grojogan Sewu, "Mengapa Anda ingin belajar?" "Karena saya ingin cerdas, ingin pandai," jawab Grojogan Sewu. "Memang manusia harus pandai, harus mau berpikir, karena ini perintah ilahi," tegas Rangga Seta. Melihat niat belajar dan sikap yang ingin tahu dan memang terlihat bakat kecerdasan dari Grojogan Sewu, maka Rangga Seta pun bersedia mengajarkan kepada Grojogan Sewu. Proses belajar pun dimulai dengan materi Aji Kalimasada. Karena memang bakat kecerdasan dan niat yang bersungguh-sungguh, maka proses belajar Grojogan Sewu pun berjalan dengan cepat. Pada saat pelajaran ujian terakhir, Grojogan Sewu diperintahkan untuk semedi di suatu tempat oleh Rangga Seta. Grojogan Sewu bertanya, "Di manakah tempat semedi itu?" Kemudian Rangga Seta mengarahkan tangannya menunjuk ke suatu tempat. Maka terlihatlah air terjun dari kejauhan. "Bersemedilah kamu di sana. Di balik air terjun itu ada goa, dan goa itulah tempatnya." Mendengar perintah dari Rangga Seta, lalu Grojogan Sewu pun menyanggupinya. Perintah semedi ini sekaligus perpisahan antara Grojogan Sewu dengan Rangga Seta. Pada saat Rangga Seta mengatakan suatu saat kita akan bertemu lagi, dan beliau berpesan, "Jadilah insan yang bermanfaat dan tegakkanlah keadilan." Setelah perpisahan tersebut, Grojogan Sewu kembali menoleh ke arah di mana letak air terjun itu. Namun air terjun itu tidak terlihat, dan Grojogan Sewu pun akhirnya menelusuri ke arah yang tadi ditunjukkan oleh sang guru. Kisah proses pencarian lokasi semedi yang dilakukan Grojogan Sewu ini sama halnya dengan Prabu Kian Santang ketika diperintahkan oleh Sayyidina Ali untuk mencari sebuah bukit, yang akhirnya tiba di wilayah Bukit Godog, Garut. Setelah semedi Grojogan Sewu selesai, maka paripurnalah Aji Kalimasadanya. Selain berguru kepada Rangga Seta, Grojogan Sewu pun belajar kepada Semar Badranaya. Dan Semar Badranaya inilah beliau diberikan Cameti Amar Rasuli yang bentuknya seperti gagang tongkat, kurang lebih panjangnya 30 cm. Jika senjata ini digunakan, maka akan terlihat cahaya atau menyala seperti pedang maupun seperti tongkat. Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali. Karena beliau diberikan semacam wewenang atau mandat dari Semar Badranaya untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan.
hikmah, ilmu, hikmah dan Selain berguru kepada Ranggaseta, Grojogan Sewu pun belajar kepada Semar Badranaya. Dan dari Semar Badranaya inilah beliau diberikan cemeti Amar Rasuli yang bentuknya seperti gagang tongkat, kurang lebih panjangnya 30 cm. Lalu siapakah Grojogan Sewu? Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para wali, karena beliau diberikan semacam wewenang atau mandat dari Semar untuk mengajarkan hikmah dan ilmu kesempurnaan kepada para raja-raja dan para wali di Nusantara. Bahkan sampai masa sekarang ini, siapakah yang pernah belajar kepada beliau? Hampir semua raja-raja Nusantara dibimbing oleh beliau, dan salah satunya adalah Raja Brawijaya yang menghilang atau moksa di puncak Gunung Lawu, dan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang tilem ngahyang atau fanafila. Nah, dari sinilah tampak benang merah mengapa kisah Sabdopalon dan Uga Wangsit Siliwangi seperti pinang dibelah dua, ibarat kucing dan gemboknya. Apa hubungannya kisah Grojogan Sewu dengan Sabdopalon? Grojogan Sewu sama dengan Sabdopalon. Sabdopalon sama dengan Noyo Genggong. Grojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur. Grojogan Sewu sama dengan seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu, atau menguasai ajaran atau mumpuni, atau pintu ilmu pengetahuan atau bab al-ilmi, sehingga dia mendapatkan mandat atau wewenang untuk mendidik para raja Nusantara maupun para wali. Setiap ucapan Grojogan Sewu atau ketika dia mencurahkan ilmu kepada muridnya, ucapan Grojogan Sewu itu disebut sabdo. Ucapan Grojogan Sewu sama dengan sabdo. Lalu palonnya apa? Palon artinya filosofi atau mengandung hikmah yang dalam. Bahasanya seperti bahasa syair, puisi, dan lain-lain. Jadi pada saat Grojogan Sewu memberikan materi atau pengajaran atau segala ucapan atau sabdo yang mengandung hikmah yang amat dalam, para raja Nusantara maupun para wali menjulukinya ucapan Grojogan Sewu ini dengan sabdo palon. Ucapan yang keluar dari Grojogan Sewu adalah sabdo palon atau sabda yang mengandung hikmah. Ucapan Grojogan Sewu sama dengan sabdo palon. Nah, sekarang tinggal Noyo Genggongnya. Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabda-sabdanya di hadapan raja-raja Nusantara itu merdu, ada intonasinya, dan diiringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya, atau gaya mengajar multiple intelligence. Jadi nuansa pengajaran itu enak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi Noyo Genggong itu adalah mengajarnya Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya, seperti melakukan tembang dan dengan diiringi gerakan anggota tubuh atau pendekatan seni budaya. Kurang lebih seperti gayanya itu. Grojogan Sewu sama dengan orang yang menguasai atau memiliki ilmu atau berpandangan luas atau bijak, atau memiliki kunci ilmu dan mampu mencurahkan ilmu, atau predikat guru besar atau Sayyidina, Syekh, Tuan, atau guru. Sabdo palon sama dengan ucapan atau sabda yang penuh hikmah dari Grojogan Sewu. Noyo Genggong sama dengan gaya mengajar Grojogan Sewu. Selain substansi materi yang disampaikan penuh hikmah atau sabdo palon, penyampaiannya pun enak didengar dan mudah dipahami karena dikemas sebagai tembang dan diiringi penguatannya oleh gerakan-gerakan anggota tubuh. Jadi sabdo palon dan Noyo Genggong sama dengan Grojogan Sewu. Grojogan Sewu mempunyai senjata cemeti Amar Rasuli seperti yang saya jelaskan di awal dari kisah Semar Badranaya. Grojogan Sewu juga memiliki aji kalimasada dari Ranggaseta. Grojogan Sewu juga mengajarkan ilmu-ilmunya atau membimbing Raja Brawijaya yang menghilang moksa di Gunung Lawu.
Beliau juga mengajarkan kepada Prabu Siliwangi yang membuat wangsit dan Prabu Siliwangi ke-6 atau Prabu Surya Kencana. Grojogan Sewu sama dengan guru dari Raja Brawijaya. Grojogan Sewu sama dengan guru dari Prabu Siliwangi. Grojogan Sewu adalah gelar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Ranggaseta atau penunggang kuda putih yang juga bergelar pintu kota ilmu. Kedua raja tersebut dibimbing oleh Grojogan Sewu. Kedua raja tersebut meninggalkan cerita atau kisah kepada generasi yang akan datang atau akhir zaman. Dan pesannya pun sama. Nah, sekarang siapakah sejatinya Ranggaseta? Atau siapakah sejatinya Semar Badranaya? Tunggu kisah kami selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.